Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam. Duh, kok mau belajar akuntansi lemas gini sih? Walaupun lagi siang-siang gini ya, terik-terik, tapi harus tetap semangat dong. Nah, Ibu ulang ya, salamnya harus dijawab dengan semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kalau kayak gini semangat jadi lebih semangat nih belajarnya. Oke, sebelumnya selamat datang di mata pelajaran akuntansi pada pertemuan pertama kita di kelas ini. Nah, gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah baik, semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan yang baik-baik nih. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nantinya dapat mudah dipahami ya, mudah dimengerti, dan diberi kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik. Kita mulai berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya mungkin biar lebih kenal ya, mungkin kita absensi dulu ya, satu-satu nanti bisa on mic ya semuanya yang dipanggil bisa ucap hadir. Kalisa Devita Sari, Hadir, Bu. Armina, Hadir, Bu. Salwa Nindya Najwa, Sudah hadir, Ibu. Puja Dewi Ani, Hadir, Bu. Eka Trivelistiawati, Hadir, Bu. Nafila Ayu, hadir ya. Oke, Nina ada? Nina nggak hadir, Bu. Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Sakit apa ya, Kak? Oh, dia katanya sedang sakit demam, Bu. Oke, kita doain ya. Semoga Nina yang sedang sakit cepat diberi kesembuhan dan bisa kembali lagi belajar sama-sama kayak sama kita. Oke, udah ya. Semuanya udah di absensi semua. Oke, lanjut aja kita pada pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa hari ini? Belajar dasar akuntansi, Bu. Akuntansi, Belajar bisnis, Bu. bisnis, oke. Ada lagi. Transaksi, Bu. Oke, nah betul ya yang dijawab sama teman-teman dan nanti kita akan pelajari itu semua, tapi secara nanti ya, lanjut dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas mengenai proses bisnis gitu ya. Nah, sebelum kalian hitung-hitung gitu ya, juga jurnal, transaksi gitu ya, kalian harus tahu dulu nih gimana sih proses bisnis itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proses bisnis perusahaan, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, eh, kalian tahu nggak sih bisnis itu sebenarnya itu apa gitu? Atau nggak pengertiannya? Ada yang tahu nggak? Bisnis itu kayak jualan gitu nggak sih, Bu? Jualan. Ada lagi yang berpendapat Kayak perusahaan gitu, bukan, Bu? perusahaan ya. Oke, jadi bisnis ini tuh apa sih? Bisnis ini dapat diartikan sebagai kegiatan ya, kegiatan yang dilakukan oleh individu atau perorangan ya, atau bisa juga kelompok gitu ya, dua orang atau lebih. Nah, bisnis ini gunanya untuk menciptakan nilai tambah dengan cara apa? Dengan cara memproduksi barang atau juga jasa atau pelayanan. Tuh. Dan dengan targetannya yaitu yang biasanya yang dibutuhin oleh masyarakat. Dan bisnis ini itu untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi bisnis ini tuh banyak ya eh, jenisnya. Eh, ada yang berdasarkan kepemilikan, kayak bisnis perorangan.
Nah, sekarang tuh banyak tuh kayak influencer-influencer, sekarang kan banyak yang buka usaha. Nah, itu bisa disebut juga dengan bisnis perorangan. Ada juga PT gitu ya, perseroan terbatas yang perusahaan-perusahaan besar gitu ya, seperti Unilever, Indofood gitu, itu termasuk ke bisnis itu. Nah, eh, hari ini kita akan membahas bisnis berdasarkan kegiatan usahanya. Nah, bisnis berdasarkan kegiatan usahanya pada hari ini kita akan membahas ada tiga, yaitu pertama perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Nah, perusahaan jasa ini apa? Nah, perusahaan jasa ini perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan pokoknya, yaitu dengan memberikan pelayanan atau servis gitu. Nggak berupa barang atau apapun gitu ya, tapi berupa pelayanan. Nah, di sini ada contohnya nih, kayak yang biasa memakai transport umum ya, ada dari di bidang transportasi itu ada kayak Transjakarta, Gojek gitu ya. Di bidang kesehatan juga ada BPJS, Kimia Farma. Nah, Kimia Farma pun ada ininya ya kayak semacam eh, nggak hanya apotek gitu ya yang eh, punya yang menjual obat gitu ya. Tapi Kimia Farma punya usaha di bidang jasanya gitu. Terus ini seperti terus ada si cepat gitu ya atau terus JNE yang di bidang ekspedisi. Nah, lalu ada Telkomsel, XL yang di bidang telekomunikasi dan juga ada di bidang keuangan nih seperti bank ada BCA atau Kredivo. Kredivo tuh kayak yang biasanya eh, apa ya yang suka minjem uang gitu deh. Nah, terus lanjut nih, ada yang kedua yaitu perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini tuh perusahaan kegiatan utamanya yaitu membeli barang. Nah, beli barang yang lalu dijual. Nah, biasanya ini tuh kayak eh, supplier, kayak distributor gitu ya. Atau kayak toko supermarket. Supermarket kan kayak ngambil barang yang udah jadi tinggal dijual gitu tanpa ada eh, kegiatan produksinya. Seperti itu. Pokoknya kalau perusahaan dagang itu identik dengan nggak ada kegiatan produksinya. Nah, yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini kayak proses dari perusahaan dagang gitu. Jadi barang-barang yang dijualin di perusahaan dagang itu dibuat di perusahaan manufaktur gitu biasanya. Nah, perusahaan manufaktur nih kegiatannya yaitu mengelola barang gitu ya, mengolah bahan baku gitu. Nah, menjadi setengah jadi atau menjadi bahan jadi gitu. Misalkan yang kayak dari benang benang gitu ya dijual di kain. Nah, biasanya tuh kainnya diambil di konveksi. Nah, itu nanti ada perusahaan manufaktur lagi yang dari konveksi ke jadi pakaian gitu. Nah, ini ada contohnya nih perusahaan perusahaan besar yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan manufaktur nih seperti Unilever ya. Ini kan Unilever banyak ya. Salah satunya ada sabun nih, sabun Lux. Nah, ini dia dari bahan mentah gitu ya. Jadi bahan jadi. Nah, Indofood ya. Mie gitu ya, mie yang sering biasanya kita makan gitu ya. Nah, itu dari Indofood gitu ya, Indomie. Nah, ini merupakan perusahaan manufaktur gitu ya, dari bahan mentah ke bahan jadi. Terus juga ada bidang dari elektronik nih, dari Samsung gitu ya. Samsung perusahaan manufaktur ya, yang menghasilkan dari TV gitu ya. Ada handphone, ada AC, seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa Ibu jelasin pada materi hari ini. Nah, kira-kira dari anak-anak semua, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari materi-materi tadi? Saya mau bertanya, Bu. Oke, Kalisa. Kalisa mau nanya apa, boleh? Eh, jadi tuh di Indonesia ada nggak sih, Bu, suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, terus juga dia bergerak di bidang manufaktur juga, Bu? Oke, pertanyaan bagus nih pertanyaan Lisa. Ada nggak sih yang realnya gitu ya perusahaan yang ada di Indonesia gitu? Nah, banyak gitu ya perusahaan eh, yang bergerak di bidang dagang juga eh, jadi perusahaan manufaktur gitu. Contohnya mungkin yang di otomotif ya, yang di bidang otomotif itu ada PT Astra International Tbk. Mungkin ya udah familiar lah ya dengan itu semua, dengan PT itu gitu ya, yang biasa kita sering pakai gitu ya, motor gitu ya, dimana itu manufakturnya di awal dirancang gitu ya, dan lalu dioper ke seller gitu ya, yang dimana biasanya eh seperti dari Toyota, Daihatsu itu tinggal ngejualin aja gitu. Dan dari PT Astra itu yang biasanya yang ngerakitin
yang dari awal gitu ya, dari bahan mentah sampai jadi kendaraan gitu ya. Misalnya kan kalau aset tuh identik dengan kayak yang Toyota Daihatsu itu kan motor, mobil gitu. Itu salah satunya Oke, Kansa. oke Bu. Terima kasih ya Bu. Saya sudah paham sekarang. Oke, alhamdulillah ya kalau udah paham. Nah, kira-kira dari semua udah paham semua atau masih ada nih yang mau ditanyain? Oke, kayaknya udah semua ya, udah pada paham. Semoga apa yang tadi Ibu jelasin itu bisa dimengerti semuanya ya. Nah, mungkin Ibu simpulin aja ya dari materi kita tadi bahwa tadi kita mengenai pengertian bisnis ya, bisnis yang eh, kegiatan gitu ya yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dimana gunanya untuk menambah nilai untuk menciptakan nilai tambah gitu dengan target sasarannya yaitu masyarakat itu untuk memperoleh keuntungan. Nah, tadi kita juga bahas mengenai perusahaan jasa gitu ya, apa sih perusahaan jasa, apa itu perusahaan dagang, dan apa itu perusahaan manufaktur seperti itu. Baik, kayaknya semuanya udah mengerti. Nah, untuk nambah pemahaman nih anak-anak semua, eh, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Ya, nggak usah tugas dong, Bu. Gak apa-apa, tugasnya kelompok kok, aman ya, bisa dikerjain bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerti, itu bisa tanya tuh ke temennya, atau nanti bisa hubungin ibu ya, biar kita bisa bahas lebih lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin ibu jelasin ya mengenai tugasnya. Nah, jadi ini tugasnya per kelompok, di mana kalian nanti akan membuat kelompok gitu ya untuk mencari perusahaan atau jenis usaha. Itu bebas kalian mau di bidang jasa, di bidang dagang, ataupun di bidang manufaktur. Itu kalian bisa pilih salah satu per kelompok gitu. Nah, nanti kalian buat laporan gitu ya dengan tulis tangan. Itu nanti isinya ada identitas usaha atau sejarah perusahaannya gitu. Lalu bagaimana kegiatan utama usaha itu atau perusahaan itu kegiatannya apa gitu, kegiatan utamanya apakah jadi distributor gitu ya, apakah ada proses produksinya itu bisa dijelaskan gitu, dan juga bisa disertakan ya foto perusahaannya gitu atau foto usahanya untuk lebih melengkapi seperti itu. Nah, udah ngerti kan ya tugasnya? Semoga uh, uh, bisa menambah ilmu untuk kalian semua ya. Dan deadline untuk tugas ini lama kok ya, masih nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, udah kerasa ya, udah selesai nih pembelajaran kita. Dan jangan lupa dikerjain tugasnya, dipahami lagi tadi materinya. Dan mungkin sebelum kita tutup ya, sebelum kita akhiri kelas ini gitu ya. Tadi kan udah dibuka nih dengan doa, kita tutup lagi dengan doa. Ya, kita doa ya, doa. Kita tutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Uh, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.